Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di kelas sosiologi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kelompok sosial. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk mengisi absen kelasnya, karena nanti absen kelas ini akan kita pergunakan sebagai salah satu syarat bagi siswa dan siswi sekalian untuk memperoleh nilai sosiologi. Baik, bahasan kita tentang dinamika kelompok sosial. Yang pertama, sebelum kita lebih jauh mengenal dinamika kelompok, kita harus pahami dulu bahwa apa itu dinamika kelompok. Dinamika itu berasal dari kata dinamis, di mana dinamis itu sendiri memiliki arti bergerak atau suatu pergerakan. Jadi sesuatu yang tidak diam itu disebut dengan dinamis. Kemudian yang kedua ada kelompok. Nah, di awal materi kelompok sosial sudah disampaikan bahwa kelompok itu adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi dan pasti memiliki tujuan bersama. Jadi secara sederhana dapat kita artikan bahwa dinamika kelompok itu adalah pergerakan anggota kelompok untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama anggota kelompok lainnya. Itu pengertian secara sederhana. Jadi dinamika kelompok adalah pergerakan anggota kelompok untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya. Dinamika kelompok itu sendiri memiliki unsur-unsur, di mana ada 6 unsur yang terkandung di dalam dinamika kelompok sosial tersebut. Nah, yang pertama itu ada norma kelompok. Yang kedua ada, kita istilahkan dengan kohesivitas kelompok. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Kemudian yang keempat ada konflik kelompok. Yang kelima ada efektivitas kelompok. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Nah, keenam unsur dinamika kelompok sosial ini akan kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari yang pertama, apa itu norma kelompok? Norma adalah pedoman yang mengatur perilaku atau perbuatan anggota kelompok. Atau kalau di masyarakat sederhana biasa disebut dengan aturan-aturan. Atau dengan, kalau di kelompok sekolah atau di masyarakat sekolah itu kita kenal dengan istilah tata tertib, di mana norma ini terbentuk diawali dengan sebuah nilai. Nah, sementara nilai itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang kita anggap baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, serta pantas atau tidak pantas. Itu yang kita sebut dengan nilai. Nah, dari sesuatu yang kita anggap baik atau buruk inilah maka kita jadikan itu sebagai norma atau sebagai aturan atau sebagai tata tertib. Di masyarakat kita di Indonesia begitu banyak norma yang kita kenal. Ada peraturan pemerintah, ada undang-undang, ada ketetapan presiden, ada peraturan menteri dan segala macam yang mengatur tentang suatu jalannya kegiatan. Itu kita anggap sebagai norma kelompok. Nah, norma ini sendiri harus ada di dalam suatu kelompok sosial. Nah, sekarang kita bayangkan apabila dalam satu kelompok sosial tidak memiliki norma, maka
seluruh anggota kelompok akan kebingungan dibuatnya. Apa yang harus dilakukan bebas, apa yang akan diperbuat terserah. Nah, itu kejadian kalau seandainya suatu kelompok sosial itu tidak memiliki norma atau tidak memiliki aturan. Nah, lalu apa fungsi dari norma tersebut? Yaitu adalah untuk mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan setiap anggota kelompok tersebut. Nah, makanya norma kelompok itu menjadi salah satu unsur terpenting dalam setiap kelompok sosial. Termasuk kita di masyarakat sekolah harus memiliki norma kelompok atau kita kenal dengan istilah tata tertib. Nah, bisa kita bayangkan kalau seandainya sekolah tidak memiliki tata tertib. Ini kebetulan kita masih daring, masih PJJ. Itu pun masih kita terapkan ada tata tertib PJJ. Ya, jadi pada saat berada di dalam kelas Telegram, kalian harus menampilkan wajah masing-masing dengan foto yang sopan. Kemudian pada saat menyampaikan pendapat harus sopan. Nah, itu termasuk norma kelompok yang kita buat, yang kita sepakati agar berjalannya proses PJJ dapat tertib. Demikian juga keadaannya kalau seandainya kita tidak daring. Katakanlah pembelajaran kita sudah kembali normal, ada tatap muka, kita berkumpul di sekolah. Nah, di sana juga pasti ada norma kelompok atau kita sebut dengan tata tertib sekolah itu tadi. Masuk harus jam 7, tidak boleh terlambat. Pada saat jam istirahat itu tidak bermain di dalam kelas. Kemudian tidak boleh membawa hal-hal yang membahayakan ke sekolah. Harus mengikuti seluruh proses pembelajaran di sekolah. Tidak boleh bolos. Nah, itu adalah bentuk contoh dari norma kelompok atau tata tertib sekolah. Kemudian selain norma kelompok, unsur yang lain dari kelompok sosial itu ada kita kenal dengan kohesivitas kelompok. Atau bahasa sederhananya itu kohesi. Kohesi itu gaya tarik menarik kalau dikenal oleh orang IPA, itu kohesi. Jadi di dalam istilah sosiologi ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok ini secara umum ini dapat dijelaskan bagaimana bentuk anggota, bagaimana kegiatan anggota itu saling berusaha untuk selalu membentuk ikatan emosional, mengakrabkan diri, meningkatkan rasa solidaritas sehingga kelompok ini dapat bertahan atau anggota kelompok ini tetap merasa nyaman di dalam kelompok tersebut. Nah, makanya kaitannya tadi dengan tata tertib atau dengan norma kelompok. Jadi bagaimana anggota kelompok ini saling berusaha untuk memberikan penguatan kepada anggota kelompok yang lainnya supaya lebih akrab, supaya timbul rasa solidaritas sesama anggota. Ini fungsinya agar anggota kelompok ini tetap bertahan di dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, kita di masyarakat sekolah, kita memberikan rasa nyaman kepada guru, kepada peserta didik. Jadi kalau ada peserta didik yang misalnya usil, jahil, nakal, mengganggu teman, nah ini kan pasti kita tangani, kita berikan arahan, kita berikan sanksi berdasarkan norma kelompok yang berlaku di sekolah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kohesivitas. Kemudian berikutnya, unsur kelompok sosial yang berikutnya adalah komunikasi kelompok. Nah, komunikasi mungkin kita sudah paham. Apa itu komunikasi? Saling berhubungan, saling berinteraksi, saling sapa. Lalu apa fungsinya dari komunikasi kelompok tersebut?
fungsi dari komunikasi kelompok tersebut, yang pertama sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan jalinan hubungan sosial. Nah, bisa kita membayangkan kalau seandainya dalam satu kelompok sosial tidak terjadi komunikasi, kita masuk ke dalam kelas, saya masuk ke dalam kelas, kemudian sampai di dalam kelas saya tidak bersuara, saya tidak melakukan komunikasi dengan siswa yang ada di dalam kelas, lalu apa yang akan terjadi di dalam kelas tersebut? Kalian ribut sendiri, saya juga sibuk sendiri. Nah, ini tidak efektif jadinya. Jadi komunikasi kelompok itu harus efektif, saling mendukung, saling berkomunikasi. Ini untuk menjalin hubungan sosial. Kemudian fungsi komunikasi yang kedua itu adalah pertukaran pengalaman atau pengetahuan. Nah, jadi kalau kita memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang lebih, kita bisa berbagi dengan anggota kelompok yang lainnya. Ini fungsi dari komunikasi. Jadi misalnya ada teman yang baru datang dari luar kota, ingin tinggal dan menetap di masyarakat kita, di kelompok kita. Kita bisa memberikan pengalaman, kita bisa memberikan informasi kepada yang bersangkutan, sehingga informasi-informasi itu menjadi pengetahuan baru bagi mereka, sehingga bisa mereka menentukan apakah ingin menetap di kelompok kita atau tidak. Kemudian fungsi berikutnya ini untuk mengarahkan anggota untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, coba kalau seandainya saya setelah selesai mengajar, saya tidak melakukan komunikasi, lalu kalian pasti bingung apa yang harus diperbuat setelah ini, karena saya tidak berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, makanya saya bisa mengarahkan, bisa memberikan perintah tugas dan segala macam. Ini adalah fungsi dari komunikasi. Kemudian yang berikutnya, untuk membantu masing-masing anggota kelompok memenuhi kebutuhan atau harapan pribadi mereka. Nah, dengan berkomunikasi diharapkan pada poin ini ada saling keterbukaan antara masing-masing anggota kelompok, supaya apa yang dibutuhkan oleh anggota yang lain bisa dipahami oleh anggota yang lain. Sehingga kalau seandainya satu anggota tidak mampu memenuhi harapannya, ini dapat dibantu oleh anggota-anggota kelompok yang lain. Itu fungsi dari komunikasi kelompok. Kemudian selain komunikasi kelompok, unsur yang terdapat di dalam dinamika kelompok itu ada konflik. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya berbeda pendirian, berbeda perasaan, berbeda kepribadian, bahkan berbeda kepentingan. Nah, ini pasti memunculkan sebuah konflik atau pertentangan. Nah, jadi konflik itu bukan berarti harus diakhiri dengan sebuah kekerasan. Jadi yang namanya konflik itu berbeda pendirian atau berbeda perasaan antara anggota kelompok itu juga dianggap sudah konflik. Saya sebenarnya maunya yang ngajar sosiologi itu bukan Pak Marhab, tapi saya maunya guru lain. Tapi ada siswa yang lain mengatakan, oh saya maunya sosiologi itu diajar oleh Pak Marhab. Nah, jadi kedua siswa ini dianggap sudah konflik, tetapi tidak diakhiri dengan kekerasan. Nanti kita akan lebih lanjut berbahas tentang masalah konflik ini. Nah, jadi konflik itu bisa disebabkan karena berbeda pendirian, bisa disebabkan karena perbedaan kepribadian. Ada pribadi siswa atau ada pribadi anggota masyarakat yang memang senang bekerja, selalu ceria. Kemudian ada juga kelompok masyarakat atau beberapa siswa yang memang memiliki kepribadian agak pendiam, suka membaca dan segala macam. Nah, ini akan konflik. Pada saat mereka tidak konflik, ini mungkin biasa-biasa saja. Tapi ada waktu-waktu tertentu, mungkin kelompok siswa yang senang belajar, senang membaca, ini akan risih terhadap kelompok siswa yang lain yang selalu ingin ribut dan segala macam, atau yang usil dengan
teman sekelas, ini akan risih pada akhirnya. Nah, pada saat terjadi risih itu seperti itu, maka itu disebut dengan konflik. Kemudian yang berikutnya, konflik itu juga bisa disebabkan karena adanya perubahan keadaan yang dihadapi oleh kelompok. Nah, katakanlah di sekolah kita sekarang sedang menghadapi sebuah perubahan besar-besaran. Kita tidak lagi bertatap muka, tetapi kita melakukan pembelajaran secara daring, atau kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, perubahan-perubahan seperti ini tanpa kita sadari ini akan memunculkan konflik. Cuman mungkin konflik ini tidak terbuka ke masyarakat luas, tetapi yang jelas di dalam diri kita masing-masing ini ada semacam keinginan yang berbeda dari orang lain. Katakanlah setengah dari anggota masyarakat atau siswa di SMA Negeri 1 Kempuna ini menginginkan tatap muka. Ada rasa rindu terhadap teman-teman untuk bermain, rindu terhadap guru, ingin mendengarkan nasihat, ingin mendengarkan celoteh guru. Nah, tapi ada juga kelompok siswa yang lain mungkin lebih enak belajarnya PJJ, lebih enak belajarnya daring, belajarnya bisa sambil tidur-tiduran, belajarnya bisa sambil bekerja, belajarnya bisa sambil membantu orang tua. Nah, ini memang perubahan keadaan seperti ini memang sangat rentan terhadap munculnya sebuah konflik. Meskipun saya ulangi lagi bahwa konflik itu belum tentu diakhiri dengan sebuah kekerasan. Kemudian dinamika kelompok atau unsur dinamika kelompok yang berikutnya adalah efektivitas kelompok. Memang di dalam suatu dinamika, suatu pergerakan orang-orang, sebuah pergerakan anggota kelompok, ini tidak terlepas dari efektivitas kelompok. Bahkan disebutkan bahwa suatu kelompok sosial itu dapat dikategorikan sebagai kelompok yang efektif apabila kelompok tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik datangnya dari luar maupun datangnya dari dalam, sehingga hambatan-hambatan itu sehingga dapat mencapai tujuannya. Jadi bentuk hambatan itu bisa datangnya dari dalam, bisa datangnya dari luar. Jadi kalau hambatan-hambatan semua itu dapat dilewati oleh anggota kelompok atau kelompok tersebut sehingga mencapai tujuan bersama, nah ini disebut atau dapat kita katakan bahwa kelompok tersebut kita sebut dengan kelompok yang efektif. Lalu seperti apa supaya menjadikan kelompok itu menjadi kelompok yang efektif? Nah, yang pertama harus diciptakan suasana kelompok itu yang nyaman. Jadi tidak ada saling konflik, tidak ada saling bertentangan, harus sepaham antara seluruh anggota kelompok. Nah, toleransinya ada, gotong royongnya ada di dalam kelompok tersebut. Maka semua anggota kelompok merasa nyaman. Katakanlah kita menggunakan sistem gender lagi. Nah, setiap wanita, anak-anak diberikan rasa aman, diberikan rasa nyaman. Sementara yang laki-laki ini selalu sebagai benteng bagi kelompok tersebut. Nah, jadi anggota kelompok akan merasa nyaman. Harus kita buat merasa nyaman. Kemudian yang kedua, bentuk kepemimpinannya harus bergilir. Jadi tidak monoton. Karena kelompok itu tidak mesti juga harus kepemimpinannya yang bentuknya hierarki turun-temurun. Itu tidak harus seperti itu, kecuali memang kalau menggunakan sistem kekerajaan, sistem pemerintahan itu kekerajaan. Nah, kalau itu memang harus turun-temurun. Tapi kalau seandainya selain kerajaan, itu bisa kita menggunakan jenis kepemimpinan yang bergilir. Katakanlah dalam satu kelas, kelas 11 IPS. Nah, kalau kemarin waktu masih di kelas 10, itu siapa ketua kelasnya, siapa sekretarisnya. Begitu naik ke kelas 11, orangnya sama, tetapi usahakan bentuk kepemimpinan di dalam kelas tersebut itu berbeda. Bukan orang yang pada saat masih di kelas 10. Nah, ini agar apa? Agar ada pencerahan, agar ada bentuk pembaruan. Jadi mungkin kalau kepemimpinan yang lama agak
kurang kepeduliannya, berharap dengan bentuk kepemimpinan yang baru ini lebih ada perbaikan. Nah, jadi jangan sampai monoton pemimpinnya itu hanya dikuasai atau dipimpin oleh satu orang dari awal sampai akhir. Nah, itu kita usahakan. Kemudian yang berikutnya, apabila ingin kelompok itu tetap efektif, harus ada perumusan tujuan. Nah, jadi yang namanya kelompok ini harus memiliki tujuan bersama. Nah, jangan sampai anggota kelompok yang lain tidak tahu apa sebenarnya tujuan kelompok ini. Nah, makanya harus dibuat semacam perumusan tujuan. Nah, jadi perumusan tujuan ini disampaikan kepada seluruh anggota kelompok bahwa tujuan kita ini adalah bla 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 bla. Kemudian bagaimana cara mencapai tujuan tersebut disampaikan melalui perumusan tujuan. Yang pertama harus yang dilakukan ini, yang kedua harus yang dilakukan ini, yang ketiga harus dilakukan ini, dan yang seterusnya. Nah, itu harus ada apabila ingin kelompok itu efektif. Kemudian yang berikutnya harus fleksibilitas. Nah, fleksibel, elastis, bebas kemanapun. Jadi jangan sampai nanti kita ini adalah kelompok sekolah, tidak boleh mengikuti kegiatan ke sekolah lain, tidak boleh bersaing dengan sekolah lain. Nah, itu tidak fleksibel namanya. Jadi kita ini kelompok sekolah SMA Negeri 1 Tempuna, fleksibilitasnya luar biasa. Apapun bentuk kegiatan di luar kita berusaha untuk mengikuti. Nah, itu. Jadi kalian juga merasa wah, kami walaupun sekolah kami berada di daerah terpencil, tapi untuk kreativitas dan kegiatan kami selalu ingin bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini kita sebut dengan fleksibilitas. Kemudian yang berikutnya ada kata mufakat antara sesama anggota kelompok. Nah, itu tadi kaitannya dengan konflik kelompok. Nah, jadi kalau sudah mufakat dalam satu kelompok, ada kesamaan suara dari seluruh anggota kelompok, nah itu disebut dengan mufakat. Nah, harus taat, harus patuh seluruh anggota kelompok, meskipun pada saat itu tidak mufakat, tapi karena sudah ditentukan bahwa mufakat tersebut, misalnya ada 100 orang, 75 orang sudah bersepakat bahwa pemimpin kita adalah si A, maka yang 25 orang harus mengikuti yang lebih banyak. Nah, ini disebut dengan mufakat. Sehingga kembali ke poin 1 tadi, kelompok akan merasa nyaman. Kemudian yang berikutnya harus ada kesadaran kelompok. Kesadaran kelompok bahwa saya ini adalah anggota kelompok, saya ini adalah bagian dari SMA Negeri 1 Tempuna, baik guru maupun siswa. Nah, itu kita sadari. Maka mari kita bersama membangun kelompok kita, bukan kelompok orang lain. Nah, ini kesadaran kelompok yang dimaksud. Kemudian yang terakhir, ada bentuk penilaian atau evaluasi berkala. Di bentuk penilaian atau evaluasi berkala ini difungsikan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan-kemajuan yang telah kita buat dalam proses kesehariannya untuk mencapai tujuan kita bersama tersebut. Nah, itu yang dipahami berkaitan dengan efektivitas kelompok. Kemudian dinamika kelompok juga mengandung unsur kepemimpinan. Nah, ini mungkin unsur yang terakhir dari dinamika kelompok. Apa itu kepemimpinan? Nah, menurut Hemphill dan Kuhns, kepemimpinan adalah perilaku seorang individu ketika ia mengarahkan aktivitas kelompok atau aktivitas orang lain, orang banyak, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, itu disebut dengan pemimpin. Jadi kalau kita misalnya hari Jumat atau hari Sabtu kita lakukan senam bersama, lalu kita arahkan 2 orang untuk memimpin senam tersebut. Tujuannya agar seluruh peserta yang mengikuti senam gerakannya bisa sama dengan yang ada di depan. Nah, jadi yang di depan ini sudah kita sebut sebagai pemimpin, karena dia sudah mengarahkan kita untuk melakukan gerakan-gerakan harus sama dengan dia tadi. Contoh lain, kalau seandainya ketua kelas berdiri di depan kelas, mengarahkan seluruh anggota kelas,
Setelah ini kita tidak belajar, kita diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah karena dalam rangka persiapan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini misal. Nah jadi yang berdiri di depan kelas ini udah kita sebut sebagai pemimpin. Atau katakanlah itu bukan ketua kelas. Katakanlah itu bukan ketua kelas. Katakanlah itu adalah salah satu anggota dari kelas. Salah satu anggota dari kelas tersebut memberikan arahan kepada yang lain, maka itu kita sudah sebut sebagai pemimpin. Itu secara sederhana pengertian yang disampaikan oleh Hempel dan Kuntz. Nah, namun menurut Host dan Michel, seorang pemimpin itu memiliki beberapa karakter sikap. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus suportif. Apa itu suportif? Pemimpin itu harus mampu mendukung dan membangkitkan semangat anggota kelompok. Nah, mungkin tidak banyak pemimpin yang seperti ini. Mohon maaf, ada sebagian pemimpin yang berorientasi bukan untuk memajukan kelompok, bukan untuk membangkitkan semangat kelompok, tapi justru pemimpin susupan misalnya. Nah, justru ingin menghancurkan kelompok tersebut. Nah, pasti poin seperti ini tidak memberikan rasa nyaman terhadap anggota kelompok lainnya. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang sportif, mampu mendukung, mampu membangkitkan semangat anggota kelompok lainnya. Kemudian sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu harus direktif, yaitu terampil mengarahkan dan memberi petunjuk dalam memecahkan masalah. Itu tadi, ada pemimpin ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi dia tidak mampu mengarahkan, tidak terampil mengarahkan anggota kelompoknya pada saat anggota kelompoknya menghadapi masalah. Katakanlah kejadian dalam satu kelompok, datang anggota kelompok kepada pemimpinnya. Hai pemimpin, saya ini sedang menghadapi masalah. Di rumah saya kondisi ekonomi sedang terpuruk. Tolong berikan saya arahan. Kalau seandainya pemimpin yang direktif, dipecahkanlah masalah itu. Mungkin diberikan pekerjaan atau diarahkan untuk mendatangi si A, si B, minta pekerjaan dan segala macam. Tapi kalau dia tidak bersifat direktif, apa jawabannya? Paling itu urusan kamulah. Saya hanya memimpin sini, tapi tidak untuk memberikan atau tidak untuk membenarkan sistem perekonomian keluarga dari anggota. Nah, itu kalau pemimpin yang memang tidak peduli, kurang kepedulian atau tidak direktif. Kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin itu harus bersikap partisipatif, selalu melibatkan diri dalam setiap kegiatan anggota kelompoknya. Nah, dan terbuka dalam menerima masukan dari anggota-anggotanya. Kan banyak nih pemimpin-pemimpin sekarang tidak boleh dikritik, maunya hanya berdasarkan apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Nah, itu tidak partisipatif. Pada saat masyarakat melakukan gotong royong, pemimpin ya karena mengaku dirinya pemimpin, dia hanya main tunjuk saja, tidak terlibat langsung kepada atau dengan kegiatan-kegiatan anggota yang lainnya. Nah, ini tidak partisipatif namanya. Nah, tentu anggota kelompok yang lain tidak menginginkan pemimpin yang seperti ini. Dan yang terakhir, seyogyanya seorang pemimpin itu memiliki sikap, memiliki pola pikir itu selalu berorientasi kepada prestasi. Prestasi bukan berarti harus yang harus menang, harus gimana, tetapi paling tidak capaian yang dituju ini mencapai hasil yang terbaik. Jadi mampu membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dengan capaian yang terbaik. Artinya terbaik, mungkin tidak bisa terbaik sekali dari kelompok-kelompok yang lain, tetapi paling tidak ada sedikit kemajuan, ada perubahan dalam kelompoknya. Kalau tahun lalu capaiannya misalnya 9, ya usahakan tahun ini bisa lebih baik, misalnya ke 6 atau ke 7. Misalnya ini kalau kita buat rankingan. Nah, itu berkaitan dengan dinamika kelompok sosial yang terjadi di masyarakat. Saya berharap siswa dan siswi sekalian dapat memahami seperti apa dinamika kelompok yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, seperti apa pergerakan masyarakat-masyarakat kita,
di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Jadi silahkan diamati apapun pergerakannya, apapun bentuk komunikasinya di dalam masyarakat kita tersebut. Nah, itu kita kategorikan sebagai dinamika kelompok sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kita lanjut ke forum chat di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.